Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini saya akan menyajikan tutorial merakit PC atau merakit komputer untuk kelas 10 TKJ. Nanti silakan diperhatikan dengan seksama. Ini sebagai bahan kalian untuk mid semester, karena mid semester kali ini kita full praktek. Langsung saja, ini harddisk ya. Harddisk fungsinya silahkan cari sendiri. Nah, di belakangnya nanti itu port-portnya di situ ya, port SATA-nya di situ, dari power supply ke motherboard. Nah, di sini kapasitasnya bisa dilihat di belakangnya. Nah, semua harddisk bisa dilihat di belakang situ untuk kapasitas. Nah, di sini kapasitas 160 GB. Nah, di situ sudah tertera. Nah, ini harddisk. Nah, selanjutnya ini RAM. Jadi RAM ada macam-macam, DDR1 sampai DDR3, yang terbaru DDR4. Nah, itu namanya pin. Nah, dilihat lengkungannya. Di belakangnya ada kapasitas RAM. Nah, itu DDR3, kapasitasnya 2 GB. Komponen yang selanjutnya di sini prosesor. Nah, ini prosesor masih baru. Dalam satu paket prosesor, kalau kita beli baru, di situ ada prosesor. Kemudian nanti ada heatsinknya, ada fan. Nah, di sini prosesor macam-macam. Sekarang sudah yang terbaru itu harganya jutaan, bahkan ada yang puluhan juta, tergantung spek prosesornya. Nah, ini Core i3. Nah, Core i3 mungkin kalau baru itu sekitar 1.300.000 sampai 1.500.000. Nah, prosesor sendiri sering disebut dengan otaknya komputer, karena di situ semua pemrosesan dilakukan. Nah, ini cara pegang prosesornya, dilihat hati-hati jangan sampai asal pegang. Nah, itu yang kuning-kuningnya itu nggak boleh dipegang. Nah, pegangnya harus begitu. Nah, tuh. Nah, di belakangnya ada spesifikasi prosesornya, Intel Core berapa, terus buatan mana, kecepatannya berapa, ada semua di situ. Nah, perhatikan baik-baik cara pegang prosesor, jangan sampai salah. Nah, kalau salah ke fatal nanti. Nah, ini ada fan dan heatsinknya. Nah, ini heatsink, ini fan. Nah, ini pasta. Tuh, pasti ada pastanya. Baik, yang selanjutnya kita akan pasang prosesor ke dalam motherboard. Nah, nanti di sini akan saya jelaskan komponen-komponen yang ada di motherboard. Nah, ini kira-kira motherboard nah, motherboard itu tergantung dengan pabrikannya, banyak macamnya. Nah, ini slot prosesor atau disebut dengan soket prosesor. Nah, itu soket prosesor bentuknya seperti itu. Nah, prosesor diletakkan di situ. Nah, itu tempatnya, jangan sampai salah karena ada lengkungan yang harus dipaskan. Yang selanjutnya, nah, itu slot RAM. Nah, itu slot RAM tergantung DDR berapa, tempatnya di situ untuk RAM. Untuk fungsinya nanti silakan ini di sini ada CMOS. Untuk fungsi nanti silakan cari masing-masing ya. Nah, sini ada chipset. Nah, chipset motherboard di sini. Nah, selanjutnya ini ada slot VGA atau slot AGB. Nah, itu kalau peripheral VGA dimasukkan di situ. Nah, ini ada slot PCI Express untuk LAN card. Nah, LAN card dan segala macamnya, yang penting berbentuk PCI Express bisa masuk di situ.
Nah ini ada slot SATA. Nah slot SATA, ada beberapa slot SATA karena ini kebutuhan untuk hard disk, untuk CD-ROM. Kalau hard disknya double, untuk hard disk yang double itu. Nah yang selanjutnya di sini ada ATX power connector. Ini dari power supply. Nah ini ATX powernya di situ. Nah tadi slot. Nah di sini front panel atau F panel. Nah ada front panel di situ yang dari casing dipasang di situ. Nah itu F panel atau front panel. Yang selanjutnya, nah ini power connector yang kedua karena ada dua. Nah ini back panel. Back panel yang pertama ada sound card, ada untuk LAN card, USB, kemudian VGA, kemudian HDMI, kemudian USB lagi. Nah tergantung dengan tipe motherboardnya. Nah itu kira-kira. Baik, ini kita akan pasang prosesornya di sini. Nah itu motherboardnya. Nah ini cara pegang prosesornya, dilihat tuh, jangan sampai dipegang kuning-kuningnya. Nah kita buka pelan-pelan. Nah nanti ada lengkungannya itu silahkan dipaskan dengan lengkungannya ada di soket prosesor. Jangan asal pasang, karena di prosesor ada lengkungannya, di soketnya juga ada lengkungan prosesornya di situ. Nah itu, nah harus dipaskan di situ. Nah begitu caranya. Nah kemudian kita kunci lagi. Jadi di sini komponen yang bisa dipasang duluan harus dipasang duluan sebelum dimasukkan ke dalam casing. Nah ini cara masang RAM. Nah dilihat lengkungannya harus sama dengan di slot yang sudah tuh. Nah jangan lupa sampai terkunci, karena kalau nggak terkunci bahaya, bisa kebakar. Nah yang selanjutnya kita pasangkan heatsinknya. Nah ini heatsinknya. Nah dia sudah ada pastanya. Kalau sudah ada pastanya nggak perlu kita kasih pasta, kecuali kalau dia belum ada pastanya kita kasih pasta. Nah itu cara masangnya. Ada yang model baut. Kalau ini model kancingan, jadi dia tinggal langsung ditekan, dia nanti akan ngancing sendiri tanpa harus dipakai obeng. Nah itu saya bunyi tek gitu kan. Nah jangan lupa nanti kabelnya dicolokkan. Nah perhatikan dengan seksama. Nah cara masanya jangan samping-samping dulu ya, harus berlawanan. Karena kalau samping-samping dulu nanti yang berlawanan itu nggak bisa ngancing, nggak bisa ngunci. Nah di situ dilihat ada fan CPU. Nah dimasukkan di situ fan CPU, tulisannya tuh. Oh maaf, ngeblur ini, nggak bisa autofocus. Nah kita fokusin dulu. Susah ternyata. Nah pokoknya di situ CPU fan tulisannya. Nah kita pasang. Nah kalau nggak kepasang nanti fannya nggak bisa muter. Nah kita akan lanjutkan. Di sini ada casing yang masih baru. Nah itu casing. Nah, cara bukanya dari belakang kita putar aja. Kalau pakai obeng bisa pakai obeng. Nah bawah ada dua bautnya. Nah kita lepas dulu karena di sini dia baru casingnya, jadi dia power supply-nya sudah include di dalam casingnya. Nah itu sudah ada power supply-nya. Itu bentuknya dalamnya seperti itu. Power supply-nya sudah terpasang di situ. Nah ini ada baut-baut yang diperlukan nantinya, dan kabel-kabel, beberapa kabel, ada front panel, ada kabel, dan ini kabel power. Nah ini kabel front panel.
yang untuk dipasang di motherboard. Yang selanjutnya, nah ini power supply. Jadi kalau mau dibongkar dari belakang sini ada bautnya 1, 2, 3, 4. Nah dari situ kira-kira. Nah, ini bentuk casing yang kita mau pasang nanti. Baik, yang selanjutnya kita akan pasang motherboard ke dalam casing. Nah itu perhatikan baik-baik. Ini mohon maaf videonya di split jadi 2. Jangan lupa subscribe. Nah di situ. Nah dipastikan dengan back panelnya. Nah karena tadi itu kita siapkan obengnya. Kita siapkan obeng karena bautnya tadi sudah disiapkan dari casing karena casingnya baru. Di situ sudah ada bautnya. Nah ini bautnya. Nah kita pasang. Masanya nggak usah terlalu kenceng-kenceng. Yang penting dia nggak lepas. Karena kalau kenceng-kenceng dikhawatirkan dia nanti ngeground. Apa itu ngeground? Nanti kita praktek. Tanyakan pada gurunya. Nah itu. Nah kita bautkan. Minimal kita bautkan biasanya 2, 3 apa kalau bisa semua ada 4 kira-kira di situ. Nah seperti itu. Perhatikan baik-baik di situ. Nah, kita siapkan obeng, baut dan segala macam. Bautnya jangan sembarangan, jangan sampai membautkan cara baut nanti kalau nggak bisa, bahaya itu. Dia harus ke kanan apa ke kiri arahnya. Kalau mau ngencengin dia harus ke kanan. Kalau mau melepas dia harus ke kiri. Tuh kira-kira kalau sudah kenceng gitu, nggak perlu kita tambahkan baut-baut yang lain. Nah ini harddisk. Nah kita pasang harddisk. Nah jadi komponen-komponen sudah kita siapkan. Kita akan pasang harddisk di sini. Pasang harddisk kita juga harus menyiapkan kabel SATA. Kabel SATA yang kecil yang warnanya merah-merah tuh, ada yang merah, ada yang kuning, tergantung keinginan kita mau pasang yang mana. Nah itu. Nah kita pasang. Nah pasang di samping di situ. Pelan-pelan masangnya. Nah ada tempatnya di situ. Nah nanti kita baut di situ. Nah kita baut di situ. Nah begitu cara masangnya karena sudah ada tempatnya di casingnya itu, sudah ada tempatnya di mana letaknya harddisk, di mana letaknya CD-ROM. Jadi kita tinggal menyesuaikan. Nah, perhatikan dengan seksama. Ini nanti kalau kita praktek, nah ini kabel SATA ya. Nanti ada dipasang di motherboardnya satu, ujung satu di motherboard, ujung satunya di harddisknya. Nah nanti kalau kita praktek di sini kita cuma butuh waktu. Kita butuh waktu kira-kira setengah jam per anak. Karena saya yakin kalau cuma ngerakit seperti ini 30 menit selesai. Karena yang penting dia terpasang semua. Nah usahakan nanti ini kabelnya dirapikan. Nah kabel SATA itu nanti bisa rapi asalkan dia digulung, nggak seperti itu. Nah dia digulung di obeng, nanti dia akan lebih kecil, akan lebih rapi lagi. Nah nanti akan kita tanya pada guru pengampunya nanti seperti apa cara merapikan kabel-kabel itu. Nah ini power ATX. Nah kita pasang di motherboardnya. Power ATX 1 yang kabelnya banyak. Nah pasang di motherboardnya. Nah, lihat tuh di situ nanti ada kancingannya, dipaskan dengan kancingannya, jangan sampai kebalik. Nanti kalau kebalik dia nggak mau masuk. Itu. Nah ini power ATX yang kedua, dia warnanya kuning dan hitam. Nah bisa di pojok itu, mohon maaf nggak begitu kelihatan tuh di situ. Nah nanti dipasang di situ. Nah
pasang di situ. Nah ini yang dari power supply kita pasang ke harddisk, karena di harddisk itu harus ada dua kabel yang masuk, kabel yang dari motherboard, kabel yang dari power supply. Nah terus kita pasang di situ. Nah kalau susah kita pasang yang bawah dulu. Nah kita pasang yang bawah dulu, kemudian kita pasang yang atasnya. Nah ini harus kita rapikan. Seorang teknisi harus bisa meminimalisir segala bentuk yang kira-kira itu nggak enak dipandang mata. Nah, gimana cara merapikannya ya tergantung sesuai dengan kepribadiannya masing-masing. Untuk kerapian pengabelan itu akan nanti ada nilainya, jadi nggak bahasanya nggak semrawut gitu. Nah di sini kemudian kita pasang kabel F panel atau front panel. Nah itu ini kabel USB. Ya itu USB, nanti di motherboardnya sudah ada yang USB untuk USB, yang audio untuk audio. Nah kita tinggal pasangkan aja di situ, jadi nggak asal pasang. Nah tuh pasang USB. Kalau itu kabelnya nggak dipasang, nanti port USB yang ada di casing nggak bakal terbaca ke kita pasang flash disk atau yang lainnya. Nah ini power SW untuk di front panel atau F panel. Nah mohon maaf nggak begitu jelas, ngeblur gitu ya. Nah karena autofokusnya kurang bagus ini. Itu power SW dipasang di F panel yang ada di motherboard. Nah kemudian yang selanjutnya kita pasang kabel, bentar, reset SW itu buat ngereset PC nya. Nah jangan sampai salah cara masangnya. Nah di situ kemudian kita pasang HDD LED sama ini HDD LED. Untuk kalau di casingnya ada lampunya, nanti lampunya akan hidup kalau dipasang ini. Nah itu HDD LED. Mohon maaf autofokusnya nggak bagus sih. Nah yang penting kita nggak salah masangnya. Nah nanti yang terakhir itu untuk plus minnya, jangan sampai salah juga masangnya. Jangan lupa untuk subscribe.